Ketika kita sabar dengan takdir mungkin yang tidak menyenangkan, maka ini harus menghantarkan kita menjadi orang yang sabar, bukan menjadi orang yang berputus asa. Kemudian ketika ada takdir yang menyenangkan, mungkin limpahan rezeki, limpahan kenikmatan yang Allah berikan, maka ini harus menghantarkan kita menuju hamba Allah yang pandai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan masuk surga. Bagi yang tidak jawab salam, masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Mari sama bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada malam hari ini, tepatnya di malam ke-16 Ramadan, Allah masih izinkan kita dan Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita masih mampu untuk hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan satu kewajiban yang Allah perintahkan, yakni menunaikan salat fardu Isya secara berjamaah, yang alhamdulillah insyaallah akan kita iringi dengan tausiah agama yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan salat tarawih. Satu harapan kita, semoga apapun amaliyah yang kita laksanakan pada malam hari ini dan kemudian selama bulan Ramadan yang telah berlalu 15 hari, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal soleh dan amal kebaikan yang nantinya dapat menghantarkan kita untuk Allah masukkan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya salawat itu juga tercurah kepada keluarga dan sahabatnya, yang kemudian salawat itu sampai kepada kita sebagai umat-umatnya, yang mana salawat itu hadir di kehidupan dunia ini sebagai keberkahan hidup buat kita semua, dan kemudian salawat itu nantinya datang tatkala di yaumul qiyamah sebagai syafaat dan pertolongan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, seluruh jamaah salat Isya dan tarawih yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Ketua BKM beserta seluruh pengurus beserta anak-anak yang insyaallah kita semua senantiasa dalam kerahmatan, dalam keberkahan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam yang ke-16 Ramadan ini, mari sejenak kita menyimak salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ada 4 kelompok orang yang nantinya tatkala di yaumul akhir tubuhnya Allah haramkan disentuh, apalagi dibakar oleh api neraka. Jadi kata Rasul, ada 4 kelompok orang yang ketika nanti di yaumul akhir Allah haramkan jasadnya
tubuhnya disentuh apalagi dibakar api neraka. Yang kalau sudah Allah haramkan dibakar api neraka, maka sudah pasti Allah tempatkan di dalam surga. Maka untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk bahagian daripada 4 kelompok yang Rasul katakan. Maka apa kelompok yang pertama Rasul katakan adalah kelompok qarib. Qarib adalah dekat. Dekat dengan siapa? Tentu yang pertama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang selalu taqarrub ila Allah, selalu berupaya dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas daripada ibadahnya. Ini yang pertama. Sehingga ketika orang yang berusaha taqarrub ilallah, maka ia akan selalu merasa kurang dengan amal soleh yang ia lakukan. Dia tidak pernah merasa cukup. Dia tidak pernah merasa puas. Sehingga tipe orang yang taqarrub ilallah ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika dia melihat orang yang lebih tua, dia seolah-olah merasa kalau ibadahnya jauh lebih sedikit ketimbang orang yang lebih tua. Begitu juga sebaliknya, ketika dia melihat orang yang lebih muda, maka dia akan merasa seolah-olah dosanya itu lebih banyak ketimbang orang yang lebih muda. Sehingga dengan demikian dia berusaha meningkatkan amal ibadahnya agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, taqarrub ilallah, berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meningkatkan kuantitas, jumlah ibadah, dan kemudian kualitas daripada ibadah. Yang kalau selamanya dia hanya melaksanakan yang wajib, maka dia tingkatkan dengan penambahan yang sunat. Kalau dulu dia melaksanakan hanya solat fardu, dia iringi dengan solat rawatib dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika dia mungkin berinfak dulunya sedikit, dia tingkatkan kualitasnya, dia tambah infaknya. Inilah orang yang taqarrub ilallah. Kemudian qarib, dekat dengan siapa lagi? Dekat dengan sesama manusia. Hubungan hablum minallah harus dijalin, hablum minannas juga harus dijalin. Maka mari kita baikkan hubungan silaturahmi. Yang kalau selama ini hubungan silaturahmi kita sudah baik dengan tetangga, mari kita jaga silaturahmi tersebut agar selalu terjalin. Yang kalau selama ini silaturahmi dengan keluarga kita baik, bagus, mari kita pelihara silaturahmi itu harus tetap baik. Maka orang yang selalu taqarrub ilallah dan selalu dekat dengan sesama, maka dia akan selalu memposisikan dirinya adalah sebaik-baiknya orang, yaitu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ini kata Rasul. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat buat saudara-saudaranya. Oleh karenanya, mari kita posisikan diri kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita punya ilmu, kita ajarkan kepada orang lain. Ketika kita punya tenaga, kita pergunakan untuk membantu orang lain. Ketika kita punya rezeki, punya uang, mari kita bantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Maka ketika begitu kita sudah termasuk orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan dengan inilah Allah haramkan jasad kita disentuh apalagi dibakar api neraka. Ini yang pertama, qarib. Kemudian yang kedua kata Rasul, kelompok hayyin. Kelompok hayyin ini adalah orang yang selalu tenang. Orang yang selalu tenang menghadapi berbagai persoalan hidup di dunia ini, yang kadang-kala ada persoalan itu yang menyenangkan. Kemudian ada juga persoalan hidup itu yang menyusahkan atau bahkan sama sekali tidak kita harapkan kedatangannya. Maka ketika orang yang tenang ini, dia memang benar-benar harus kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin betul bahwasanya memang qada dan qadar Allah itu ada, yang kemudian setiap takdir Allah itu kadangkala ada yang menyenangkan dan kadangkala ada yang tidak kita harapkan kehadirannya.
Maka ketika ada takdir yang tidak menyenangkan, yang tidak kita harapkan kehadirannya, maka kita jalani dengan sabar untuk menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang sabar. Allah katakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah akan selalu bersama hamba-hambanya yang sabar. Ketika kita sabar dengan takdir mungkin yang tidak menyenangkan, maka ini harus menghantarkan kita menjadi orang yang sabar, bukan menjadi orang yang berputus asa. Kemudian ketika ada takdir yang menyenangkan, mungkin limpahan rezeki, limpahan kenikmatan yang Allah berikan, maka ini harus menghantarkan kita menuju hamba Allah yang pandai bersyukur. Sehingga apapun nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat kesehatan, keselamatan, rezeki, harta dan lain sebagainya, ini kita jadikan sarana untuk menghantarkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka nikmat tersebut Allah akan tambah dengan nikmat yang lebih baik, yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, kelompok layin. Layin ini adalah orang yang rendah hati. Orang rendah hati ini pada umumnya baik ucapannya, baik perbuatannya, baik sikapnya selalu menyenangkan bagi orang lain. Inilah orang yang rendah hati. Dan bertolak belakang dengan orang yang sombong. Orang yang sombong ini baik ucapannya, baik perbuatannya, baik sikapnya selalu merendahkan, melecehkan, dan kemudian menghinakan orang lain. Makanya kelompok yang ketiga adalah orang yang rendah hati. Rendah hati, dia selalu merendah, sehingga tidak ada kesombongan di dalam dirinya. Maka ketika ada kesombongan, dia menganggap bahwasanya puasa dialah yang paling bagus dibanding orang lain. Ini sombong. Ibadah solat sayalah yang paling benar, yang paling baik dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan kelompok lain. Ini adalah orang yang sombong. Kemudian zakat saya, sedekah sayalah yang paling banyak, yang paling baik dibandingkan orang lain. Saya yang paling banyak, saya yang paling besar infak saya. Ini adalah orang yang sombong. Karena sesungguhnya belum tentu menurut kita itu baik-baik di dalam pandangan Allah. Boleh jadi menurut kita baik, namun di dalam pandangan Allah itulah yang buruk. Dan sebaliknya, menurut kita rendah, menurut kita tidak baik, maka mungkin di dalam pandangan Allah itulah yang terbaik. Oleh karenanya, mari jangan ada sifat kesombongan di dalam hati kita. Karena Rasul katakan, man kana bi qalbi min qibrin sa'ratin hasanah. Walau tidak boleh sedikit pun ada kesombongan di dalam diri kita, walaupun misqala zarratin, walaupun seberat zarrah, kata Rasul. Jadi kita tidak boleh mempunyai kesombongan, baik seberat zarrah, sekecil apapun, kesombongan harus kita kikis. Baik kesombongan kepada sesama manusia maupun kesombongan kepada Allah. Bagaimana sombong kepada Allah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah solat, kita tidak melaksanakan, maka kita sudah termasuk orang yang sombong. Kita menentang Allah. Allah perintahkan, kutiba alaikumusiyam, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita tidak melaksanakan dengan tanpa ada uzur, maka kita adalah orang yang sombong di dalam pandangan Allah. Sombong kita kepada Allah, sementara Allah yang maha segalanya. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kita dan kemudian Allah larang kita, mari kita ikuti tuntunan Allah. Maka ketika kita melanggar perintah Allah, melanggar aturan larangan Allah, maka artinya kita seolah-olah menentang Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak apa-apanya dengan Allah. Kita tidak ada apa-apanya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemudian sombong kepada sesama manusia, ya ini tadi, kita selalu merendahkan orang lain, kita selalu menganggap orang lain di bawah kita yang paling baik, kita yang paling hebat. Ini adalah kesombongan dalam berhablum minan nas. Maka untuk itu mari kita hilangkan, kita kikis dari hati kita sifat-sifat kesombongan walau sekecil apapun. Karena janji Allah, la yadkhulul jannah, tidak akan Allah masukkan ke dalam surga seorang muslim yang mempunyai kesombongan di dalam hatinya, walau kesombongan itu hanya seberat zarrah, kata Rasul. Maka jangan ada sombong, Bapak. Ketika ini kita hilangkan, maka insya Allah kita termasuk kelompok orang yang Allah haramkan tubuh kita dibakar api neraka. Kemudian yang keempat, yakni kelompok syahlin. Syahlin ini adalah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain, menggampangkan urusan orang lain. Oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, manakala orang berurusan dengan kita, jangan sekali-kali kita mempersulit urusan orang lain. Kita harus mudahkan urusan yang sulit, kita mudahkan urusan yang mudah, kita lebih mudahkan lagi. Karena janji Allah tidak pernah meleset. Apabila seseorang menyusahkan urusan orang lain, menyulitkan urusan orang lain, maka Allah berjanji Allah akan mempersulit urusannya baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan kemudian sebaliknya, ketika seseorang mempermudah urusan orang lain di dunia ini, maka Allah berjanji akan mempermudah urusannya baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Oleh karenanya, manakala kita adalah orang-orang yang selalu melayani orang lain, mungkin kita berprofesi sebagai aparatur pemerintah yang simbolnya itu melayani masyarakat, maka jangan sampai layanan kita menyulitkan masyarakat orang lain, karena kita harus ingat janji Allah. Ketika kita menyulitkan urusan orang lain di dunia ini, Allah akan menyulitkan urusan kita baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Kalaupun tidak kepada kita Allah sulitkan, kita punya anak, boleh jadi anak kita dipersulit Allah, atau mungkin cucu kita disulitkan Allah urusannya. Oleh karenanya mari, ketika kita berurusan dengan orang lain atau orang lain berurusan dengan kita, jangan sekali-kali ada niatan di dalam hati kita demi untuk memperoleh yang namanya rupiah, kita berusaha mempersulit urusan itu yang seharusnya gampang, mempersulit urusan itu yang seharusnya mudah. Maka ingat janji Allah tidak pernah meleset. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari, tepatnya di malam ke-16 Ramadan. Maka untuk ini saya mohon maaf. Ini jadwal saya yang pertama dan yang terakhir kalinya, dan selama saya tinggal di Mencirim baru kali ini bertemu bapak-bapak baik di dalam pengajian maupun di dalam tarawih. Maka untuk itu saya yakin dan percaya satu malam kita bertemu di sana sini mungkin ada kekurangan, baik ucapan saya, baik kata-kata saya, maupun tatkala nanti saya menjadi imam ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian saya izin nanti untuk sholat tarawih yang imamnya adalah anak saya. Mudah-mudahan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.